Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa aqulu wa 'ala Allahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, tuan-tuan guru yang mulia, terima kasih atas kesediaannya yang telah menerima kami datang di tempat ini. Mudah-mudahan menjadikan sebab kepada kita semua Allah tambahkan keberkahan hidup kita sehingga kita selamat dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Iqtanim khamsan qabla khamsin." Gunakanlah 5 kesempatan yang baik sebelum datang 5 macam penghalangnya. Karena 5 kesempatan ini ada pada kita dan 5 penghalang bakal datang ke hadapan kita. Yang pertama, syababaka qabla haramika. Gunakan, kata Nabi, masa muda sebelum datang masa tua. Penyakit yang tidak dapat diobati adalah penyakit tua. Kemanapun kita berobat tetap tua. Walau berangkat ke Malaysia berinfus 4 bulan, bolehkah jauh makin tua? Apalagi dia habis sudah bisa diobati. Maka Allah mengisyarat dalam Al-Quran, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Kata Allah, barang siapa yang kami panjangkan umurnya, sedikit demi sedikit kami kembalikan kepada asalnya. Kita asal lahir alam dunia berberimbang. Kada tingkat kita berduduk, kada kau berduduk. Yang ada berbaring, tenang sudah Tuhan, kembali lagi. Berabah terus di pembaringan. Karena Tuhan tinggal lurus. Ada pingkok-pingkokan bulan. Itu kalau sudah Tuhan, kita baru lahir merangkak kita. Berkisut kita berjalan. Itu sudah Tuhan merangkak berkisut. Kita lagi ke kanan berjalan berpigang-pigang ke dinding. Itu sudah Tuhan mulai pulang berpirurut ke dinding. Kita lagi ke kanan telinga kada jelas mendengar. Itu sudah Tuhan kada jelas. Orang berhuluknya mirip, kan nyambung. Orang berunding anak trauma RT, pikirannya keras hati, kan nyambung sudah Tuhan. Kita lagi ke kanan, mata kada jelas melihat. Kita sudah Tuhan, mulut kada jelas. Kita kumpul anak cucu dari laki-lakinya. Kita lagi ke kanan, kada bergigi. Kita sudah Tuhan, ada bergigi pula. Cuman tidak. Kalau ke kanan ada bergigi, berebut orang cium. Sudah Tuhan, ada bergigi, cara cium. Jangan orang cucu di tambur, bukan. Jangan cucu malam ada tambur. Sia-sia kita di masa tua. Kalau di masa muda ada ibadah, tidak bisa. Tapi kalau kita ini banyak ibadah di masa muda, masa tua bagaikan pisang masak. Makin masak pisang, makin banyak beri-beri orang. Maka orang bertakwa itu makin tua, makin banyak yang datang mengambil barakahnya karena berkah di masa tua amal ibadah. Yang kedua, wasihataka qabla sakamika. Ujian lagi, gunakan masa sehat sebelum datang masa sakit. Penyakit datang dari diundang, boleh kedua. Senyaman di Lampung, datang dari diundang, boleh kedeta. Kalau datang diundang, boleh kedeta, itu bisa berenang. Mobilnya berenang, bisa dia bisa berenang, bersuara. Nah, ini penyakit datang kada diundang, boleh kedua. Maka akhir zaman ini penyakit banyak. Belum Tuhan kita penyakit dan tumpang tindih. Dokter pun bingung, yang mana orang diobati. Obati reumatik karena asam urat. Berarti asam urat naik tensi. Berarti tensi karena jantung. Berarti jantung karena kolesterol.
Obati dari duitnya ada main. Ada obati mati karena takut. Akhir zaman. Kenapa? Sebab karena akhir zaman berkah sudah mulai diambil Allah. Jadi dalam kitab Nasaihud Dunia, ujar pengarang kitab Nasaihud Dunia, kenapa akhir zaman ini berkah mulai berkurang? Karena kita kurangnya mempererat tali persaudaraan. Karena akhir zaman ini orang kurang kadang lagi berdiri. Kami lagi berdiri, kalau ada pengajian dan sana itu kalau belapan anak bawa ke depannya berdua kayak petik lepas dari kurungan. Ada yang bertinggalan hari raya itu kalau ada anak 10 dibawa ke hari raya ke rumah pemiliknya. Ini mana anak lainnya? Kalau ditanya mamanya anak hilang dan sana anak ada rumah. Ini berjalan dengan budaknya itu berjalan ke mana tujuannya ada tahu juga. Ada hendak memper kita kalau dulu kekawinan seminggu sebelum hari hanya kita kumpul dan sana. Wah ini orang kekawinan hari hanya datang menguap hari itu keluarga sebenarnya yang di Palawan keluarga yang membaguskan sokong keluarga, jurung hidangan keluarga, membeli hadiah keluarga. Wah ini mana aja? Jangankan orang daya busuk piring juga ada. Ayo busuk piring, mau datang baju gila, bajunya gila-gila, sandal cuma tinggi, galang resiko ada orang busuk piring itu, makan polisi kurang kita memperkarakan dari persaudaraan. Inilah penyebab insiden, maka keberkahan sudah mulai berkurang. Makanan sudah dibakar, kebanyakan makan daging isi naik, kebanyakan makan udang belah kolesterol. Kebanyakan pokok biji masakan, kebanyakan memakan ikan laut otomatis, terlalu banyak makan ikan laut puasa. Ada nomornya, ada namanya. Membeli kita iwak asin kucingnya mana? Itu kalau iwak asin itu, iwaknya habis kepala itu diringin, dicicah, dan nasi itu nyaman makan. Rasanya sambal diringin terus ya, dari sambal ada di nasi, potong nasinya, riwayat makan. 2 kali musim-musim selesai makan. Wah ini anak kita makan sambal dinding, hari makannya. Jangan kita iwak asin 20 cuma ada kucing, pulau dulu ini asin kucing, ini jauh. Waktu dulu ini jauhnya, ada kucing ada lempeng lagi makanannya. Jadi kayaknya berkah sudah mulai berkurang. Maka itu katakanlah tali persaudaraan. Karena itu menimbulkan keberkahan dalam kehidupan, berkah rezeki, berkah umur. Mudah-mudahan silaturahim kita hari ini menjadikan sebab berkah rezeki, berkah umur. Yang ketiga, walina kakak dan fakirnya. Gunakan masa sugih sebelum datang masa fakir. Setiap kita ini kan berduit, maka gunakanlah duit untuk beribadah kepada Allah sebelum datang masa fakir. Kapan fakir kita kalau sudah menghembuskan nafas terakhir harus beli asal. Datang kita ada pakaian, beli ada pakaian. Dan ada orang membawa harta masuk dalam kubur kita kecuali amal yang harta kita amalkan, itulah yang kita bawa. Maka gunakan masa berduit sebelum datang masa fakir. Yang keempat, wahaya takabak lemautika. Gunakan masa hidup sebelum datang masa mati. Karena takdir untuk kita akan kau dihindar. Sehingga apapun kita jadi yang bisa menembus pakai takdir Allah. Apa takdir Allah untuk kita? Al-insa minatura wa alatura wa ilatura. Kita manusia ini ditakdirkan Allah pertama dijadikan dari tanah. Maka itu kita ini apabila lawas kita nanti lambak badan ini busukkan keluar tanah. Amun rajin, amun memulangkan sawah sebulan jadi gabung. Itu berarti tinggal menyala lagi. Nah nyaman adanya ada tahu kata masinnya. Nah kalau ini dari itu terkumpul, kenapa kita ada tanah? Apa kita ambil pelajaran dari tanah? Tanah selalu berada di tempat bawah. Tanah ada sebagai atas, di atas bawah. Makanya coba ambil di pukulannya. Tanah ada bawahnya. Apabila kita menyuruh tanah, hidup berada diri, kita akan dapat uang ambing. Tapi kalau kita meninggi-tinggi, bakal terbang ambing. Man tawad darah, kerapa Allah. Siapa orang yang berada diri, kata Nabi, maka dia akan Allah. Tapi waman takab barang, Allah. Siapa orang yang merasa sungguh, maka pangkat diturunkan Allah. Kita lihat orang main bola tangkis. Kalau bola itu tinggi, membagi ke atas, akan berikannya.
Badan orang dikirim kawan. Kenapa bulan dikirim kawan? Salah seorang kenapa terlalu tinggi masih bulan. Coba tarik kalau bulan dikasih angka, ambung dia akan musuh berangkat. Kenapa? Kalau bulan rendah kan optimis. Tarik optimis masuk bawahnya. Kalau ada orang yang bulan tangkis, bulan rendah cemisar itu komen aminan kan. Orang bulan jadi masih dimusuhi juga, bukan diri orang. Makanya kita hidup bulan rendah saja. Nanti cari kelebihan orang, menutupi kekurangan kita. Jangan mencari kekurangan orang. Kalau kita merasa kita hebat, tanda orang lebih hebat daripada kita. Baca orang ini banyak orang susah, tanda kita lebih banyak susah daripadanya. Karena kita makan apa? Jangan kita merasa lebih hebat dari orang. Kembali kepada tanah. Yang kedua, wa'ala doa. Kita dipersilakan hidup di permukaan tanah. Kan setelah hidup kita dari tanah, kita akan hidup di permukaan tanah. Berjalan di tanah, beludah ke tanah, rasuah kita beludah ke atas. Bahkan ini beludah ke atas untuk dikedehi seorang. Tanah diludahi ke swasta ini, tanah di kami ini. Walaupun kalau kami di atas pohon karet, tapi kan bumbunya tanah juga. Berjalan ke tanah sambil memang menuju sawit, kalau sakit berjalan di sawit. Hebatnya berhira bulan Raja, bulan Sabar, tumbuh cabai. Kenapa? Karena berhira ini makan sambal. Bijinya pada jalan jadi begitu berhira berbuah di sambal, sapakin dengan pokoknya. Kalau ada pokok cabai itu, labar buahnya. Maka kita bilang ke kampung mana, kampung cabai menyuruhkan labar buah. Baru dipertanyakan. Mungkin hasil orang berhira ini. Kemudian tanah satu beri, tiga penyuruhan sahaja. Tanah diri tidak pernah membalas inilah Nabi Rasul Nabi khairun nas anfa'uhum linnas. Paling baik manusia orang yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Diberi pulang kalau Anda hidup bakal muliakan orang yang selalu memberi manfaat kepada orang banyak. Dalam kehidupan ini ada dua yang kita garis bawahi dengan ilmu agama. Nah, yang bermanfaat banyak untuk kita. Nah, kita akan membalas pertama dari orang tua. Kedua, orang Tuhan paling banyak memberi manfaat kepada kita, mengandung kita, melahirkan kita, merawat kita, menjaga kita, menggenapkan kita, membiayai kita, menjaga kehidupan kita, pendidikannya, itu paling penting. Maka kalau hidup karena bahagia, jangan pernah memutuskan hubungan baik orang kita. Pohon itu kenapa maka indah, pohon mangga itu kenapa maka subur, pohon mangga kenapa maka buahnya itu lebat, nyaman dipandang. Karena pohon mangga akan memutuskan hubungan baik dengan akarnya. Kalau pohon mangga memutuskan hubungan dengan akarnya, jangan pernah mimpi pohon mangga itu akan berbuah lebat, tidak boleh. Kita begitu juga. Apabila kita memutuskan hubungan baik dengan orang tua, sedikit saja membuat sakit hati orang tua dan diteruskan ke minta maaf, jangan mimpi hidup karena bahagia. Maigau silakan. Mimpi jangan. Maigau mana bapak? Maka rata-rata orang sukses mesti bakti dengan kedua orang tua. Itu kadang tawaran. Bagaimanapun orang tua adalah kita harapkan keberkahannya karena dia nampak banyak memberi manfaat kepada kita. Makanya bila kawitan sudah meninggal, kita masuk ke kamar nyaman, berasih, ingat orang tua yang kawitan di kuburan. Ini ada berasih di situ, hilang aja. Kemudian salimut ini tupang dan suruh ganti, suruh orang ganti salimut kuburan ke surah. Jenazahnya dibuka ganti salimut ini aja. Tetapnya itu kami pakai. Hari hujan labar keinginan sini kita nyaman asik, rolap kamar luas, kiri ruang Tuhan Al-Fatihah. Jangan guling dulu. Bila kita naik mobil mewah, bila nanti kawitan kita dari suah merasa mobil mewah, kita nyaman mobil mewah walaupun mobil rumah. Tapi kan nyaman juga. Daripada kawitan kita ada soal terasa itu Al-Fatihah. Kita makan nyaman keinginan kawitan kita. Kawitan kita makan satu lokasi, kita makan nasi bagi piring dari kami itu bagi piring nasi. Nah, lagi kecil susah kawitan kami. Kami benar-benar dengan hidup cari kesunyian di mobil suam. Cuma dari itu belakang beli dibagi nasi sering doang. Macam dua cantik di 8 atau mama abah 10. Dua cantik mau kemana? Pasal beli piring, nuka beras nang ngambang pun ada dulu kayaknya. Dulu beras Vietnam itu orang dimasak ngambang kata, tapi baunya agak warung lapar karung. Makanya dari yang berdiri makan itu berbagi piring.
Kasihan kalau seorang orang yang maka Al-Fatihah. Namun kalau kita sudah meninggal, namun masih hidup ya mungkin Al-Fatihah saja. Saya pakai mama di rumah sudah maka Al-Fatihah. Pak Malaysia. Nah, apa yang rumah kalau dia punya kanyang, kalau kanyang itu mana nih Al-Fatihah saja. Orang ini tidur. Kenapa? Ini yang paling banyak manfaat untuk kita. Nah, kedua, orang yang paling banyak memberi manfaat kepada kita orang banyak adalah tuan-tuan guru. Makanya kita pada dulu merupakan tuan guru di kampung. Di masa-masa kita kecil belajar Al-Quran, kemudian kita pulang diberinya ilmu, tahu tentang ibadah, kali boleh dilupakan. Kenapa? Karena mereka lah yang banyak memberi manfaat untuk kehidupan kita. Kata guru kami ada dua yang terkena dengki. Pertama, orang tua orang anak terkena dengki. Karena lah yang mereka orang dengki orang anaknya. Lalu berdoa, ya Allah, miskinkan anakku ini. Kecuali orang tua hubungan. Yang kedua, guru kada pernah dengki dengan muridnya pernah. Sekalipun muridnya lebih alim daripada gurunya, guru kada pernah dengki. Malah bahagia. Kenapa? Bisi murid lebih alim. Kata hukum manggil, tanya dengan muridnya tadi, kenapa? Karena inilah hasil kita, berkah kita mengajari dia. Makanya dua ini kada boleh kita lupakan. Yang ketiga, setelah kita hidup di permukaan tanah, tahun berganti tahun, ujungnya wailat turab. Kita bakal masuk ke dalam tanah. Ada awal ini, tetap kayak apapun hebatnya kita, kayak apapun kita disayangi Allah, tetap ujungnya masuk ke dalam tanah. Apa yang kita persiapkan hidup di bawah tanah? Ada dua. Pertama, hidup kita jangan dengki orang. Jangan pernah dengki. Orang dengki ini ngalir. Banyak orang berkah TV piring seribu. Banyak tetangga kamu sesak nafas. Banyak tetangga kamu film mati ya ketahuan. Nah itu orang dengki. Kada boleh dengki. Kenapa? Sebab kayaknya malah orang baik kan. Ini sebenarnya. Nah kedua, apa amalannya? Amalannya jangan ribet, jangan menyambut orang. Kita ini kadang-kadang suka nyambut orang. Yang diceritakan aib orang. Pada awal aib banyak, suka menceritakan pahala orang pada suatu orang. Artinya kita pada lebih baik daripada orang. Kenapa? Sebab karena kadang-kadang kita menceritakan aib orang itu, kadang-kadang cerita itu harus bujur. Cerita itu ada berdasarkan bujur. Makanya kita ini jangan suka menyambung cerita yang tidak baik tentang orang lain. Mana contoh cerita tadi pernyataan nanti akan saya sambung pada episode berikutnya. Nah, yang malam ini kurang lebih dari topik walidah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kita berdoa daripada orang lalu. Kita berdoa dan makan positif daripada orang yang lalu. Alhamdulillah guru, lebih banyak terima kasih atas kesempatan ini. Mudah-mudahan malam dana kita bisa berhamil lagi di tempat di alun-alun untuk itu. Mari kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah bersyukur kepada beliau yang telah bisa bersedia menghadir pada siang hari ini dan kita bisa menjalankan usia-usia dari beliau dan bermanfaat bagi kita sekalian. Inna Allah